Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan di Blast Channel. Sore hari ini saya kepengen sharing sebuah video dan sekalian semoga bisa menjadi edukasi. Intinya mengenai perawatan kolam koi kesayangan kita. Nah, kebetulan ini pas saya kasih contohnya yang kolam depan kamar aja ya, yang gampang dan mudah. Dan ini tujuannya supaya untuk customer-customer yang kolamnya buat dengan Blast pun itu tahu bahwa inilah maintain yang paling ribetnya nih, paling ribetnya aja cuman begini. Dan ini saya lihat catatan terakhir kita running sampai sekarang, ini mestinya itu backwash besar itu dilakukan 1 tahun sekali. Nah, tapi ini agak molor nih, karena saya juga terus terang kemarin sempat luar kota dan Holy Land juga, jadi agak mundur. Ini 1 tahun 3 bulan. Nah, jadi terlambat nih, seperti itu. Nah, apakah efeknya dari terlambat itu akan sangat signifikan atau berbahaya? Sebetulnya tidak. Yang penting sekali lagi yang saya selalu pesan ke teman-teman penghobi, perhatikanlah kualitas air kita dan pergerakan ikan kita gitu. Nah, supaya nggak kelamaan dan video ini bisa menjadi singkat untuk contoh-contohnya langsung, kita lanjut di luar ya Val ya? Iya, lanjut di luar. Nah, ini teman-teman, ini adalah kolam yang di depan kamar saya pribadi. Kolam dangkal, terkenalnya kolam cetek, airnya cuma 60 cm. Dan ini masuknya sih temanya minimalis. Nah, kapasitas total kolam plus filter ini kurang lebih 15 kubik plus minusnya. Tapi memang filternya ini saya buat agak ekstrim. Ini 50% lebih dari kapasitas kolam. Kayaknya kalau nggak salah hitungan saya ini hampir 60% bahkan lebih. Nah, makanya teman-teman bisa lihat dulu, 1 tahun 3 bulan tidak pernah di backwash besar, hanya backwash mingguan dan bulanan aja. Noval dan teman-teman coba lihat kualitas airnya dulu nih. Tuh, sebetulnya nggak ada masalah teman-teman, sebetulnya nggak ada problem, tapi sebetulnya sebaiknya jadwal untuk backwash besar 1 tahun sekali ini kita ibaratnya harus rutin lakukan. Nah, nanti setelah kita lakukan tahapan-tahapannya kita akan bahas lagi ya. Nah, sekarang kita yang pertama akan buka dulu chamber yang saya dudukin ini. Ada beberapa chamber collecting yang terdiri dari komposisi mekanis, biologis, air bersih, dan maintenance, yang isi maintenance setiap minggu ataupun setiap bulannya. Kita nanti sambil saksikan video-video sinematiknya ya, sambil kita lanjut dulu. Oke, nah teman-teman, tadi setelah decking kayu kita buka semua total, makanya saya ini berarti hampir 1,5 tahun nggak pernah buka decking kayu sama sekali, kecuali yang hanya untuk maintain. Kemudian tadi itu kan atas ada ngengat-ngengat, kotoran-kotoran melayang dan lain-lain, itu kalau bisa diserokin dulu. Jadi jangan nunggu air turun ke bawah, nanti malah masuk ke sela-sela media, itu malah sulit. Diserokin dulu semua, dibersihin. Nah, kemudian tutup BD stopper 3 itu di belakang. Itu di chamber ini kan ada BD stoppernya. Salah satu standar kolam buatan Blast itu ada ini. Jadi kita nggak perlu nutup-nutup lubang yang ada di BD di kolam. Kolam ini intinya hampir nggak diotak-atik lah. Kita tutup dulu tuh tiga-tiganya sambil saya matiin pompa ya. Pompa 1. Nah, jadi pompa kita matiin, aerasi oksigen biar tetap jalan.
supaya ikan yang di kolam ini tetap dapat suplai atau kebutuhan oksigen. Nah, seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, BD stopper ini menyesuaikan, yang BD-nya 2 ya 2, skimmer yang 3 3, yang 4 ya 4, seperti itu. Nah, kemudian kita mulai buang per chamber satu-satu. Yuk Noval ke sini, Val. Pompa untuk bagwash kita nyalain dulu. Kita mulai dari pipa yang nomor 1, kita buang dulu airnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi nanti kita habisin satu-satu. Ini chamber 1 yang brush, chamber 2 yang jet mat, chamber 3 yang BioCube, chamber 4 yang BioCube, chamber 5 pompa air bersih. Ini yang BD langsung, tujuannya untuk mengurangi air di kolam secara cepat, tapi ini nggak perlu karena kan tadi BD stoppernya udah ditutup. Nah, mungkin prosesnya biar nggak kelamaan, penghabisan air-air di sini dan pembersihannya nanti kita pakai video sinematik ya. Oke, nanti kita lanjut lagi penjelasannya. Nah teman-teman, ini kondisi semua chamber-chamber collecting kita buka. Intinya filter ini semua kita mau habisin airnya. Nih lihat Val, airnya sini Val, kayak tir, hitam banget, pol, tuh ya, semoga kelihatan ya, keruh banget dan baunya, anyirnya amis banget. Nah ini karena tumpuan kotoran yang 1 tahun lebih ya, mestinya sih setahun sih ya, kalau bisa jangan sampai lebih. Nah nanti ini setelah habis semua bersih, kita guyur sekali lagi. Selesai, kita tutup-tutupin, running lagi, seperti itu. Nah, saya sekalian mau edukasi, BioCube ini, teman-teman bisa lihat, 1 tahun 3 bulan shoot ke BioCube-nya. Ya, dia tidak rapuh sama sekali, tidak rontok sama sekali, hanya warnanya agak menguning aja. Ya, wajar gitu loh. Dan ini setelah kita lakukan bagwash besar, memang tidak bisa 100% semua amoniak dan kotoran itu terbuang. Tapi 80% lebih sudah hilang. Nah, itu sudah sangat cukup sekali untuk nanti kita running normal kembali. Nah, jet mat juga sama, teman-teman lihat. Yuk ke belakang, Pak. Nah, hati-hati. Dia hanya berubah warna aja. Tapi secara ketahanannya, secara pori-porinya, tidak clogging, tidak hancur, tidak aus. Nah, inilah makanya yang saya bilang, media sebaiknya pakai yang terbaik supaya untuk jangka panjangnya ini awet. Ini sampai 10 tahun ke depan aja seperti ini terus. Nah, yang terakhir yuk, sikat brush. Tuh, sikat brush setelah kita bersihin, juga dia tetap awet, nggak ada yang rontok, nggak ada yang apa. Sekali lagi kualitasnya kita cari yang bagus. Nah, memang kalau teman-teman lihat tadi di chamber collecting yang sikat brush ini nggak terlalu kotor banget, karena kolam saya ini semi indoor. Jadi nggak yang full outdoor, bahkan atapnya, yuk, Noval shoot atapnya. Ini kita bisa style, buka tutupnya sesuai kebutuhan. Tuh, ya, jadi makanya rontokan daun-daun, debu dan lain-lain nggak seperti kolam yang outdoor yang fasilitas Blasko yang lain itu saat nanti bagwash besar, C1-nya ini pasti lebih keruh, lebih kotor. Nah, kalau terlalu kotor gimana Pak? Angkat aja. Toh itu kan juga cuma 1 tahun sekali gitu loh. Nah, sekarang Noval shoot airnya, ikannya yang di kolam. Mereka tetap santai, mereka tetap tenang, tidak gelisah, tidak stres. Makanya kenapa yang tadi saya bilang bahwa sistem maintain atau filtrasi itu kita semuanya pikirkan untuk keamanan dan kenyamanan ikan gitu loh. Bahkan sepertinya nih ikan ini kalau di bagwash besar dia sekarang nggak berasa nih gitu loh. Hanya karena kita berhentiin aliran pompanya sementara ya.
Nah, setelah ini kita akan balik-balikin dan running lagi. Kita lanjut lagi setelah video ini ya. Oke, nah teman-teman sudah beres. Jadi itulah agenda tahunan ya. Jadi backwash besar istilahnya di standar filtrasi dan maintain untuk kolam-kolam yang standarnya pembuatan oleh Blaskoy seperti ini. Dan nanti teman-teman juga nanti bisa konsultasikan karena mungkin belum tentu sistem kolam kita sama. Tapi intinya maintain besar atau backwash besar ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya media-media tidak clogging, penumpukan amonia dan kotoran tidak berlebih, tidak menyebabkan parasit, penyakit, dan lain sebagainya gitu. Dan inilah yang paling ribetnya nih dari sistem kita, dan itu hanya dilakukan tahunan. Jadi ini tahun 2024 bulan Maret ya? Iya, Maret. Ya, sampai ketemu nanti bulan Maret 2025 gitu. Jadi 1 tahun sekali. Yang mingguannya Pak hanya cabut backwash C1, bulanannya cabut backwash C2, seperti itu saja. Nah, bisa dilihat ikan juga kondisi well semua. Dalam artian teman-teman bisa lihat tidak ada yang flashing, tidak ada yang stres, tidak ada yang gelisah gitu. Jadi dia hampir tidak merasa dilakukan backwash besar. Tapi sekali lagi, setelah nanti ini running normal, kemudian air sudah terisi air normal, dan ini air saya pakai air gunung ya di Bak Tandon, karena memang daerah saya di daerah Semarang Barat dekat dengan laut itu sumber airnya baik sumur maupun artetis ataupun PDAM itu jelek semua. Jadi kita pakai stok air tangki gunung yang sudah di Bak Tandon. Tetap nanti setelah running final jangan langsung kasih makan jumlah normal. Tadinya jumlah normal ini bisa sampai 750 on sehari. Nanti biasanya saya mulai dari setengah dulu sampai nanti bakteri-bakteri yang ini setelah di backwash besar kembali pulih normal, baru makan normal lagi. Ya, seperti itu ya. Semoga video edukasi tadi mengenai backwash besar bisa bermanfaat, dan teman-teman para koi lover dan pecinta kolam bisa menjaga supaya ikan-ikan koi dan kolamnya ini bisa sehat walafiat, bagus untuk jangka panjang. Ya, saya Adi Kurniawan, sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. See you and bye-bye.